Pada bagian ini kita akan membahas persamaan reaksi. Kalau suatu reaksi kimia ditulis sebagai PA ditambah QB menjadi RC ditambah SD, maka bilangan-bilangan P, Q, R, dan S disebut dengan koefisien. Nah, koefisien itu menyatakan jumlah masing-masing zat yang bereaksi, dan seringkali kita akan menggunakan bilangan itu sebagai jumlah dalam satuan mol. Nah, kalau PQRS itu adalah koefisien, maka perbandingan koefisien itu menyatakan perbandingan mol. Karena tadi memang pada dasarnya PQRS adalah menyatakan jumlah zat dalam mol, ya, kita seringnya pakai. Yang kedua, menyatakan banyaknya partikel, bisa atom atau molekul. Dan yang ketiga, kalau zat-zat itu berupa gas, maka perbandingan koefisien itu juga menyatakan perbandingan volume. Contoh, pada reaksi C5H12L wujudnya cair ditambah O2, 8O2 menjadi 5CO2 ditambah 6H2O. Maka 1 mol C5H12 cair, wujudnya cair, bereaksi dengan 8 mol gas O2 menghasilkan 5 mol gas CO2 dan 6 mol H2O dalam wujud cair. Contoh reaksi. Oke, sekarang perbandingan molnya bagaimana? Perbandingannya adalah bahwa mol C5H12 dibanding O2, dibanding molnya CO2, dibanding H2O, tentu saja sesuai dengan koefisiennya, yaitu ini 1 dibanding 8, dibanding 5, dibanding 6. Kemudian perbandingan banyaknya molekul bagaimana? C5H12 dibanding O2, dibanding CO2, dibanding H2O sesuai dengan koefisien. Sekali lagi, koefisien itu menyatakan banyaknya molekul atau partikel yang bereaksi yang dihasilkan. Oke. Jadi kalau ditanya perbandingan banyaknya molekul, maka sesuai dengan koefisien. Yang tidak ditulis ini koefisiennya 1, berarti 1 banding 8 dibanding 5 dibanding 6. Kemudian kalau yang ditanya adalah perbandingan volume zat-zat yang terlibat dalam reaksi itu, maka kita lihat yang berwujud gas pada persamaan di atas adalah O2 sama CO2. Jadi kita hanya bisa mengatakan bahwa perbandingan volume O2 dibanding CO2 itu sesuai dengan koefisiennya, yaitu 8 dibanding 5. Oke, kita lanjut. Nah, ada catatan kecil bahwa perbandingan perbandingan volume itu berlaku untuk gas saja, yaitu untuk O2 sama CO2. Nah, bagaimana dengan C5H12 banding O2? Apakah juga berbanding 1 banding 8? Oh tidak, karena ini wujudnya cair. Sekali lagi, perbandingan koefisien menyatakan perbandingan volume kalau wujudnya adalah wujudnya gas. Oke, sekarang. Nah, kita akan mencari jumlah zat yang bereaksi atau yang dihasilkan berdasarkan jumlah salah satu reaktan. Misalnya dalam reaksi PA ditambah QB menjadi RC, misalnya diketahui bahwa A yang bereaksi itu sebanyak N mol, maka berapa banyaknya B yang tepat habis bereaksi? Itu sesuai dengan koefisiennya. Berarti jumlah B adalah P per Q. Ini Q per P, kualik P per Q. Miliknya dia yang ditanya Q per P dikalikan N mol. Lalu banyaknya C yang dihasilkan tentu saja adalah R per P dikalikan N mol. Atau rumusannya adalah mol zat adalah koefisien zat yang dicari dibanding dengan koefisien zat yang diketahui dikalikan mol zat yang diketahui. Contoh soal, seberat 11,2 gram serbuk besi dimasukkan ke dalam larutan HCl 0,2 molar sehingga terjadi reaksi berikut. Diketahui airnya masing-masing, hitung massa FeCl2 dan H2 yang terjadi.
ya. Jadi FeCl2 ditanyakan masanya, sedang H2 yang terjadi ditanyakan volumenya, serta berapa volume minimal HCl yang diperlukan. Ada catatan bahwa untuk larutan itu berlaku molar sama dengan mol per liter. Oke, kita hitung dulu Fe yang tersedia itu berapa mol. Jadi gramnya jadikan mol. Oke, sekarang kita lihat 11, ini nilainya Fe 11,2 gram Fe. Fe-nya nggak usah saya tulis ya. Oke, sini. Sama dengan berapa mol? Kalau dijadikan mol kan dibagi airnya 11,2 per 56. Berarti sama dengan 1/5. Cukup enggak sini? Oke, sama cukup 1/5 mol. Sekarang kita lihat koefisiennya ini, kalau nggak ada kan 1. Ini 2, ini 1, ini 2. Sudah setara. Ini wujudnya gas ya. Oke, sekarang kalau ini 1, ternyata sana 1. Itu. Kali lagi. Kalau ini 1, sana 1. Lah kalau Fe-nya 1/5, berarti ini berapa? Ini juga pasti 1/5 mol. Tinggal kalau pengen jadi gram diapakan? 1/5 kali mR-nya. mR-nya berapa ya FeCl2 ya? Saya cari. Ternyata mR-nya 127. Oke. mR FeCl2 sama dengan 127. 1/5 kali 127, jawabannya gram, yaitu kalau dihitung ketemunya 25,4 gram. 25,4 gram. Ya. Sekarang hitung volumenya. Ini koefisiennya 1, sana 1. Kalau ini 1 mol, sana 1 mol. Lah kalau sini 1/5, berarti sini berapa? Pasti sini juga 1/5 mol. Kalau pengen jadi liter, karena pada STP dan STP enggak. Kalau tidak disebut berarti STP sama dengan 1/5 kali 22,4 liter. Berarti sama dengan 4,48 liter. Baik. Sekarang HCl. Kalau ini 1, sana 2. Lah kalau sini 1/5, maka hasilnya berapa? Maka hasilnya adalah 2/5 mol. Ini 1, ini 2. Kalau ini 2, sini 4. Kalau sini 4, sini 8. Nek sini 1/5, berarti sini 2/5. Nah sekarang ini adalah larutan dan diketahui molar. Nah molar itu nanti di pelajaran berikutnya ya. Molar itu sama dengan mol per liter, sehingga kalau dicari liternya adalah sama dengan ini sini, berarti molnya dibagi molar sama dengan 2/5 dibagi molarnya 0,2. Berarti berapa? Ini kan 0,4 bagi 0,2 sama dengan 2 liter. Nah, oke, ketemu sudah. Kita lanjutkan dengan reaksi pembatas. Apa itu reaksi pembatas? Itulah definisinya, nanti kita sebut setelah ilustrasi seperti berikut ini. Misalnya untuk membuat pisang goreng yang enak itu ada resep seperti ini. Ini saya bukan chef, jadi saya yakin ini resepnya juga tidak terlalu bagus dan mungkin malah salah, tapi tidak apa-apa lah. Oke lah, ini kan hanya ilustrasi aja. Bahwa untuk sebuah pisang goreng yang enak itu dibutuhkan sebuah pisang, kemudian ada gula, ada tepung. Nih. Jadi pisangnya 1 buah, misalnya gulanya setengah sendok, tepungnya itu 1 sendok makan, kemudian digoreng pakai minyak terus saja, menghasilkan 1 pisang goreng yang enak. Nah pertanyaannya, kalau misalnya saya mempunyai pisang itu sak kebun, pokoknya habis panen gitu, apa nanti kalau saya buat pisang goreng, saya pengen buat pisang goreng, jadi pisang goreng sak kebun juga? Ya mungkin ada yang berpikiran, oh iya wong pisangnya banyak. Ya belum tentu. Pisangnya sak kebun tapi gulanya ternyata di stoknya cuma punya 10 sendok. Lah jadi apa? Nah, masuk 10 sendok
tetap gula sama pisang sak kebun jadi bisa untuk pisang goreng ya gak cukup lah gitu, tidak mungkin. Nah, jadi yang dibutuhkan untuk satu pisang goreng itu cuma setengah sendok. Lah kalau 10 sendok apa kemudian jadi 20? Ya belum tentu. Nah, tepungnya butuh jadi berapa? Nah, butuhnya tepung ternyata 1 sendok lah, untuk satu kebun lah butuh berapa? Nah, ternyata tepungnya cuma tersedia 1 sendok, apa jadinya? Maka tidak mungkin jadi sebanyak itu. Maka kalau toh misalnya pisangnya sak kebun, gulanya cuman punya 10 sendok makan, apalagi tepungnya cuman punya 1 sendok, berdasarkan resep ini hanya cukup untuk 1 pisang goreng. Jadi nanti yang terbentuk bukannya pisang goreng sak kebun, tapi ya tetap cuman 1 karena tepungnya sangat sedikit sak resep itu. Nah, yang inilah zat yang menyebabkan terbentuknya produk itu sangat sedikit atau terbatas sesuai dengan jumlahnya dia, itu yang di kimia itu namanya bereaksi pembatas. Itu ya, sekali lagi zat atau bereaksi yang menyebabkan produknya itu terbatas sesuai dengan jumlahnya dia, itu bereaksi pembatas. Nah, sekarang kita coba kalau misalnya ada reaksi beneran, PA ditambah QB menjadi RC ditambah SD. Diketahui misalnya tersedia zat A sebanyak A gram, tersedia zat B sebanyak B gram. Jika mol A dibanding mol B sama dengan P dibanding Q, jadi perbandingannya jumlah mol A sama B itu sesuai dengan koefisien yaitu P dibanding Q, maka zat A atau zat B pasti tepat habis bereaksi. Masalahnya kalau A sama B itu perbandingannya tidak sama dengan PQ, jadi tidak sama dengan PQ. Pasti ada zat A atau zat B tidak habis bereaksi, sebaliknya salah satu habis bereaksi. Nah, berdasarkan ilustrasi tadi di slide sebelumnya, maka reaksi pembatas itu adalah reaktan yang habis bereaksi, yaitu cara menentukannya adalah reaktan yang molnya dibagi dengan koefisiennya itu yang paling kecil. Sekali lagi, untuk menentukan mana yang merupakan reaksi pembatas, caranya adalah molnya dibagi dengan koefisiennya menjadi lebih kecil. Nah, nanti banyaknya zat yang bereaksi atau yang dihasilkan itu dihitung dari zat yang habis ini, yang bertindak sebagai bereaksi pembatas ini. Contoh, sebanyak 115 gram logam Na, airnya diketahui 23, dimasukkan ke dalam 54 ml air, MR-nya 18, terjadi reaksi sebagai berikut. Yang ditanyakan, tentukan A. Bereaksi pembatas, reaktan apa yang tersisa, banyaknya reaktan yang tersisa, dan volume gas hidrogen yang terbentuk. Oke, sekarang yang tersedia, saya tulis di sini aja. Ini tersedia, taruhlah misalnya T, tersedia gitu ya, tersedia. Ternyata yang tersedia Na-nya 115 gram. Berapa mol? Yo, dibagi airnya, bagi 23, ketemunya adalah 5 mol. Terus H2O yang tersedia 54 ml. Kalau 54 ml dengan anggapan bahwa rho-nya adalah 1 gram per mililiter, berarti 54 ml sama dengan 54 gram. 54 gram. Berapa mol? Yuk dibagi airnya, bagi 18, ketemunya adalah sama dengan 3 mol. Oke. Nah, kita punya Na, kita punya H2O. Reaksinya sudah setara belum ini? Oh, ini kurang ya? Oke, ini kurang 2. Oke, udah setara sekarang. Jadi kalau ini 2 mol, mestinya butuh H2O sebanyak 2 mol juga. Kalau ini 5 mol, berarti butuhnya sebanyak 5 mestinya. Tapi yang tersedia cuma 3. Nah, sekarang kita balik. Kalau ini 2, sini 2. Kalau ini 3, butuhnya ini juga sebenarnya butuh 3. Berarti yang bereaksi, ini sebanyak 3 mol. Ini juga yang bereaksi berarti 3 mol sesuai dengan koefisiennya, perbandingannya. Kemudian
Kalau misalnya ini saya tulis S sebagai sisanya, berarti H2O-nya habis, 3 dikurangi 3, Na, kemudian tersisa 2 mol. Jadi yang bereaksi itu adalah ini. Sebagai reaksi pembatas maksud saya. Yang habis bereaksi, itulah reaksi pembatasnya. Jadi patokannya adalah H2O. Jadi kalau ditanya pertama, reaksi pembatasnya, yang merupakan reaksi pembatas adalah H2O. Yang kedua, reaktan apa yang tersisa? Jawabannya tentu saja adalah natrium. Pertanyaan berikutnya, berapa banyaknya reaktan yang tersisa? Jawabannya adalah 2 mol. Kalau pengen jadi gram, berarti dikalikan dengan AR kali AR-nya 23 gram. Jadi sama dengan 46 gram. Oke. Nah, yang terakhir adalah berapa volume gas hidrogen yang terbentuk pada STP. Sekali lagi, karena reaksi pembatasnya atau reaksi atau reaktan yang habis adalah H2O, berarti kita mulainya dari H2O. Perhatikan koefisiennya, H2O ini 2, sana 1. Kalau sini 2 mol, sana 1 mol. Lah kalau sini 3 mol, berarti sini berapa? Ya, 1,5 mol. Jadi ini mulanya belum ada, terbentuk sekian, maka terakhirnya terbentuk ini 1,5 mol. Nah ya, nah 1,5 mol sama dengan berapa liter? Ya tinggal dikalikan 22,4, 1,5 kali 22,4, satuannya nanti liter, jadi ketemunya adalah 33,6 liter. Oke, sudah ketemu.